Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung padanya. Kemudian salawat beserta salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang penyebab tertundanya doa walaupun kita rajin sholat dan menangis di setiap doa-doa kita. Kita sudah berdoa namun belum juga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi penyebabnya dari tindakan kita sendiri. Allah akan mengabulkan setiap doa hambanya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai hamba yang selalu berdoa kepadanya. Namun manusia sering mengeluhkan doanya tak kunjung terkabul, meskipun sudah rajin beribadah sekalipun. Ternyata penyebab doa ditolak oleh Allah adalah faktor kesalahan manusia itu sendiri. Hari ini kita sudah banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berdoa dalam berbagai kesempatan. Tetapi yang terjadi justru kita lemah walau sudah banyak berdoa, belum terkabul sehingga pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sulit datang kepada kita. Permohonan kita seolah-olah tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 10 faktor yang menyebabkan doa umat Islam ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kesalahan manusia itu sendiri. Dijelaskan ketika Ibrahim bin Adam, seorang ahli tasawuf yang masyhur yang berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau dikerumuni orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, mengapakah doa mereka tidak dikabulkan Allah padahal mereka selalu berdoa kepadanya? Lalu beliau menjawab, karena hati kamu buta disebabkan 10 perkara. Kita umat Islam mengaku kenal Allah, tapi tidak menunaikan hak Allah secara sungguh-sungguh, seperti ibadah, meskipun semuanya beragama Islam. Meskipun memiliki harta pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mau menunaikan ibadah haji dan juga enggan melakukan kurban. Kita sering beralasan tidak sanggup untuk haji dan juga untuk kurban. Tapi kenapa misalnya untuk bayar kredit sepeda motor mampu 600.000 per bulannya, ketika untuk kurban kita tidak mampu walaupun dengan arisan 150.000 per bulan? Ini karena tidak ada niat dari kita, bukan alasan ekonomi tak berkurban dan haji. Yang kedua, yaitu kita selalu berkata bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sering meninggalkan sunnahnya di dalam hidup ini. Yang ketiga, kita telah membaca Al-Quran, tetapi kita tidak beramal dengan yang diperintahkannya. Dalam Al-Quran itu ada 1000 ayat berisi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, 1000 ayat tentang sejarah, 500 ayat menyatakan halal dan haram, 100 ayat doa dan zikir, serta 66 ayat nasikh dan mansukh. Tetapi kita jarang mengamalkan Al-Quran dengan baik. Secara baik dalam hidup ini. Yang keempat, kita telah banyak merasakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini, sejak kecil hingga sekarang. tetapi sering lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima, kita telah berkata bahwa syaitan itu sebagai musuh, tetapi kita tidak menentangnya. Malahan kita sering memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Yang keenam, kita telah berkata bahwa surga Allah itu benar, tetapi kita tidak beramal untuknya dengan sering meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan larangannya. Yang ketujuh, kita telah berkata bahwa neraka itu benar, tetapi banyak di antara kita tidak lari daripadanya. Kedelapan, kita telah berkata bahwa mati itu benar, tetapi kita tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang itu. Yang kesembilan, yaitu ketika bangun dari tidur pagi hari, lalu kita disibukkan dengan keburukan dan juga aib orang lain, tapi kita lupa dengan keburukan kita sendiri. Kesepuluh, kita selalu melihat orang mati di antara sahabat-sahabat kita dikuburkan, tetapi kita tidak mengambil iktibar atau mengambil pelajaran daripada mereka. Inilah yang menjadi beberapa penyebab tertolaknya doa-doa yang kita bacakan sehari-hari. Ini yang harus menjadi perhatian dan juga introspeksi dari kita sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penyebab tertundanya doa kita walaupun kita rajin sholat sekalipun. Cukup sekian video ini. Semoga video ini bisa menambah keimanan kita dan bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.